Pemirsa, program makan bergizi gratis yang berjalan di berbagai lembaga pendidikan dan pesantren di Kabupaten Pandeglang mendapat perhatian serius, khususnya terkait kualitas menu dan proses pengolahan makanan di dapur sentra penyediaan pangan gizi. Berikut liputannya. Dalam kunjungan monitoring di salah satu dapur SPPG di Pandeglang, Faisal, ahli gizi yang terlibat dalam pendampingan teknis program, menegaskan bahwa standar mutu makanan harus menjadi prioritas utama agar manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh para penerima. Program ini bukan hanya membagikan makanan, tetapi memastikan gizi yang masuk ke anak-anak dan santri itu aman, seimbang, dan memenuhi kebutuhan harian mereka. Kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga cara pengolahan harus mengikuti standar gizi nasional. Menurutnya, dapur SPPG di Pandeglang sudah menerapkan sistem pengolahan higienis, mulai dari pemeriksaan bahan pangan, sanitasi ruang masak, hingga proses pendistribusian ke lembaga penerima manfaat. Kita menentukan kebutuhan per hari untuk penerima manfaat di dapur SPPG, baik secara itu dengan cara menghitung dengan survei, di mana kita memporsikan untuk porsi anak-anak sekolah itu sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi per umur dari porsi kecil hingga porsi besar. Dan lalu pada tahap kita untuk memporsikan atau menyajikan suatu makanan ini, kita memberikan keamanan pangan dan standar ketahanan pangannya melalui standar-standar yang seperti HACCP, menerapkan HACCP serta keamanan pangan lainnya seperti menekankan ke higienis sanitasi. Sementara itu, Hadi Mawardi, anggota DPRD Provinsi Banten menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan ekosistem program dengan pemerintah daerah. Di mana dampak pemanfaatan program MBG masih kurang optimal pada sektor bahan baku, seperti masih minimnya SPPG belanja bahan baku seperti kebutuhan pokok, sayuran, dan lainnya yang masih dibeli di luar Pandeglang. Sekarang dapur ya relatif sudah banyak berdiri di Banten, termasuk di Pandeglang. Hanya memang di lapangan ekosistem itu belum terbentuk, sehingga saya berharap betul kepada Pemprov Banten agar bagaimana memfasilitasi, mendorong agar ekosistem dalam bahan baku SPPG ini bisa betul-betul diciptakan dari masyarakat setempat, Mas. Jadi kalau bisa sayurnya juga dari masyarakat setempat, telurnya, seluruh bahan baku yang memang diperlukan oleh dapur SPPG. Menurut laporan terbaru, program MBG sudah menjangkau 13 dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Dan pada tahun 2026 akan terus bertambah hingga mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan.